Ya, baik Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, kita akan membuka renungan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Sekali lagi Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Bapak Ibu Saudara boleh membacakannya, membuka dalam Alkitab masing-masing dan menyimaknya, dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat 20 di bawah perikop gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan pelantin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Ini bacaan kami, saudara-saudara. Ya, baik Bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan menemukan firman Tuhan kita dengan tema anugerahnya bagi kaum mapa. Ya, Bapak saudara-saudara, apa itu kaum mapa? Ya, jadi kaum mapa ini adalah kaum yang tidak terpandang dalam masyarakat. Ini adalah kaum di mana adalah orang-orang yang dikatakan mereka adalah orang-orang kecil, tidak memiliki kedudukan dan sama sekali tidak dianggap di masyarakat. Nah, Bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada momen Natal ini merupakan bentuk dan bukti kasih Tuhan yang tidak terbatas terhadap kehidupan kita. Ya, kalau kita melihat dalam kisah kelahiran Yesus, di sini Dia menyatakan dirinya kepada mereka yang kecil dan sederhana dan yang seringkali terlupakan. Ya. Dan gembala-gembala yang menerima kabar ini, mereka sangat bersuka-suka. Ya, waktu saudara-saudara yang terkasih, kita dapat melihat dari ayat perenungan yang sudah kita baca. Mari sama-sama kita merenungkan di situ beberapa poin penting tentang anugerah Tuhan bagi kaum mapa ini. Next. Ya, yang pertama yaitu kelahiran Yesus adalah kabar baik bagi kaum mapa. Ya, bagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Next. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, gembala dalam konteks Israel pada saat itu merupakan mereka adalah kaum yang tidak terpandang. Jadi dalam kedudukannya dalam masyarakat itu mereka merupakan kaum yang paling bawah. Mereka kaum yang paling kecil, sama sekali tidak terpandang. Itu adalah gembala. Nah,
Gembala ini Bapak Saudara-saudara, mereka ini adalah hidup sederhana dan mereka ini bertugas untuk menjaga kawanan domba di padang. Dan bukan serta-merta ketika menjaga kawanan domba mereka hanya melepaskan lalu membiarkan domba-domba mereka makan dan minum, tetapi mereka juga memiliki tugas yang paling berbahaya, yaitu menjaga domba mereka. Di mana ketika mereka melepaskan ke padang di situ bukan berarti seperti kebun yang mungkin aman-aman, tapi kalau kita melihat padang itu merupakan tempat di mana semua binatang buas bisa saja sewaktu-waktu datang untuk menerkam domba mereka. Oleh sebab itu, seorang gembala itu memiliki peran penting dalam menjaga domba-domba mereka. Karena sewaktu-waktu binatang buas bisa mengintai dan memangsa domba mereka. Ya, Bapak Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat dalam Alkitab juga, Yesus seringkali menggambarkan gembala ini. Yesus seringkali menggambarkan gembala domba ini itu sama dengan gembala jemaat atau pemimpin jemaat, seperti pendeta. Sama yang seperti pendeta, mereka juga menjaga jemaatnya, bagaimana supaya jemaatnya itu bertumbuh dan berkembang di dalam Kristus. Dan terlebih lagi mereka menjaga jemaatnya agar terhindar dari yang namanya ajaran-ajaran sesat. Ini tidak mudah bagi saudara untuk menjadi seorang gembala. Ya bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau dikatakan seorang gembala, itu tugasnya juga tidak mudah. Misalkan jemaat satu datang, Pak, bagaimana nih Pak, anak saya sakit? Pasti sebagai seorang gembala itu memikirkan bagaimana solusinya. Jadi bagi saudara-saudara, tidak beda jauh antara gembala domba dengan gembala jemaat, itu sama-sama memiliki tugas yang berat. Ini adalah seringkali Tuhan Yesus menggambarkan gembala jemaat itu sama seperti gembala domba. Jadi ini merupakan tugas yang berat. Oleh sebab itu, kalau kita melihat seorang gembala, seringkali kita melihat seorang gembala itu adalah banyak orang memandang bahwa seorang gembala itu bisa semua, bisa dalam hal apapun. Ketika mereka jemaat datang ke gembala, Pak, bagaimana anak saya sakit? Mau tidak mau seorang gembala juga memikirkan bagaimana solusinya. Tiba-tiba jadi dokter dadakan, cari hati daripada Tuhan. Yesus tidak lahir di istana atau tempat yang nyaman, tetapi inilah tempat Yesus di mana dia dilahirkan. Ini menunjukkan cara Allah menyatakan bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang yang kaya, bukan hanya untuk para bangsawan, bukan hanya untuk para raja, tetapi kebenaran Yesus di sini mengajarkan bahwa penderitaan, bahwa Tuhan mengerti penderitaan dan kelemahan kita. Dia hadir di tengah-tengah kita bukan sebagai Allah yang jauh ataupun Allah yang tidak terjangkau. Mungkin kalau kita akan menghadapi seorang presiden, itu pasti beratus setengah mati bagi saudara-saudara. Jangankan presiden, seorang pemimpin saja, kalau kita mau ketemu, itu pasti kita harus ada janjian terlebih dahulu, jam berapa sampai jam berapa. Dan itu pun belum tentu dipenuhi syaratnya. Karena kalau kita ketemu dengan seorang yang mungkin terpandang, itu sangat sulit. Karena untuk kita ketemu itu butuh tahapan-tahapan dan lain sebagainya. Dan bisa saja kita tidak dapat ketemu. Tetapi kalau kita melihat Yesus di sini, mengapa sampai dia memilih Palungan sebagai tempatnya ditaruh? Ini menunjukkan bahwa Allah bukan berarti Allah yang tidak terjangkau, Allah yang tidak bisa kita temui, Allah yang hanya memberikan keselamatan bagi raja, Allah yang hanya memberikan keselamatan bagi kaum-kaum yang terpandang, bangsawan dan sebagainya. Tetapi ini menunjukkan bahwa dia lahir, dia datang ke dalam dunia, menunjukkan sebagai Allah yang dekat, Allah yang memahami apa artinya hidup dalam dunia yang penuh tantangan. Ya, dia tahu apa artinya
menghadapi penolakan, dia tahu apa artinya menghadapi kesulitan dan kekurangan. Oleh sebab itu, saudara-saudara dikasih dalam nama Yesus Kristus, kerendahan hati Allah ini juga menjadi teladan bagi kita. Apakah kita bersedia merendahkan diri kita untuk melayani sesama kita? Apakah kita bersedia merendahkan diri kita untuk mau dipakai Tuhan melayani sesama kita yang mungkin orang-orang yang tidak terpandang? Dan bagi saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus, kelahirannya ini merupakan kelahiran dalam kesederhanaan, ini merupakan bentuk panggilan kita untuk hidup dalam kerendahan hati terhadap setiap orang dan tidak memandang status atau kedudukan mereka. Next, ya. Selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Yesus adalah membawa damai dan sukacita. Ya, bagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam ayat 20, di sana dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ya, sekali lagi kalau kita melihat kelahiran Yesus ini membawa damai dan sukacita. Ketika malaikat Tuhan menyampaikan kabar kelahiran Yesus kepada para gembala pada saat itu, ya, mereka dikatakan mereka sukacita, mereka memuji Allah dengan mengatakan bahwa damai sejahtera diberikan kepada manusia yang berkenan kepadanya. Dan damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus ini itu bukan sekedar seperti halnya ketiadaan konflik, tetapi di sini damai sejahtera ini memiliki makna yang lebih dalam, yaitu pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah. Ya, bagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus, sejak manusia jatuh dalam dosa, itu manusia sudah menjadi musuh Allah. Ketika kita datang kepada Tuhan, tidak bisa serta-merta kita langsung datang. Tentu saja, kalau kita melihat dalam perjanjian lama, seseorang ketika mereka akan berdoa, tentu mereka harus melalui yang namanya imam. Karena tidak sembarang orang menghadap Tuhan, harus melalui imam. Dan imam pun, kalau dia tidak suci ataupun tidak kudus hidupnya, ketika dia memasuki yang namanya ruang masuci, itu bisa mati di dalam. Oleh sebab itu, bagi saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus, datangnya Yesus ke dalam dunia ini bukan sekedar memberikan damai sejahtera, bukan berarti sekedar memberikan ketiadaan konflik, bukan. Tetapi di sini memiliki makna yang lebih mendalam, yaitu pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, itu tidak lagi mereka menjadi sahabat Allah, tetapi mereka menjadi musuh Allah. Dan hubungan inilah ketika Yesus datang, ini damai sejahtera inilah yang menunjukkan bahwa pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah. Oleh sebab itu, ketika Yesus datang, itu mengapa dikatakan itulah damai sejahtera? Karena menunjukkan bahwa ini merupakan suatu kabar baik, yang dimana hubungan Allah dan manusia itu akan kembali seperti semula. Kalau kita melihat ketika Yesus disalibkan, di situ baik Allah itu terbelah menjadi dua, ya, tirai untuk pembatas antara ruang maha suci dan ruang suci itu robek dan semua bisa melihat ke dalamnya. Bapak saudara-saudara, itu menunjukkan bahwa kita bisa datang kepada Tuhan kapanpun, dimanapun. Dan ini menunjukkan bahwa pemulihan hubungan manusia dengan Tuhan sudah terselesaikan karena hadirnya Yesus Kristus ke dalam dunia. Ya. Selain damai sejahtera, kelahiran Yesus juga membawa sukacita. Dan di sini sukacita ini bukan berdasarkan situasi hidup kita. Mungkin yang kita maksud sukacita di sini mungkin suasana ataupun di mana situasi membuat
hati kita senang ataupun membuat hidup kita senang. Tetapi kita melihat di sini bahwa sukacita yang dimaksudkan di sini adalah sukacita yang berasal dari pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, oleh sebab itu kenapa sampai para gembala ketika mendengar bahwa Yesus dilahirkan, Yesus sudah datang dalam dunia, itu mereka bersukacita. Karena kelahiran Yesus ini sudah dinubuatkan bahwa akan datang seorang Mesias. Dan inilah mereka kenapa sampai mereka sukacita, karena ada jaminan keselamatan yang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, teman saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Kristus, para gembala setelah mendengar kabar ini, mereka sukacita dan mereka langsung pergi untuk melihat bayi Yesus. Dan setelah bertemu dengannya, mereka kembali dengan hati yang penuh sukacita, memuji Allah atas apa yang telah mereka lihat dan mereka dengar. Dan ini adalah respon alami ketika seseorang mendapatkan keselamatan. Jadi bagi saudara-saudara, ini bukan serta-merta sukacita yang mungkin sukacita sementara. Seperti halnya ketika kita mendapatkan sebuah kado, lalu kita senang. Tidak harus seperti itu. Tapi sukacita ini merupakan sukacita yang kekal, karena mendapatkan jaminan keselamatan yang kekal dalam Yesus Kristus. Ya, oleh sebab itu, sebagai orang percaya, itu kita sudah memiliki jaminan keselamatan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ada amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, itu memiliki jaminan keselamatan, memiliki jaminan untuk masuk ke dalam surga. Dan oleh sebab itu, gembala-gembala merasa sangat senang karena hadirnya seorang Mesias yang membawakan damai sejahtera, yaitu pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah, dan sukacita yang kekal dari jaminan keselamatan dalam Kristus Yesus. Ya, bagi saudara-saudara, dalam momen Natal ini, apakah kita telah merasakan damai sukacita yang dibawakan oleh Yesus terhadap kita? Jika belum, Natal ini merupakan adalah momen yang tepat untuk kita membuka hati. Kita datang kepada Tuhan. Kita membuka hati baginya, sebab Dia datang untuk memberikan damai dan sukacita. Oleh sebab itu, Bapak Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari kisah kelahiran Yesus ini menunjukkan bahwa Tuhan, anugerah Tuhan itu diperuntukkan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dia tidak peduli status kita. Kita dari kalangan yang miskin, kita dari kalangan yang tidak dianggap, kita dari kalangan yang tidak dipedulikan. Dalam Alkitab, perenungan kita pada pagi hari ini dengan sangat jelas membuktikan bahwa anugerah Tuhan itu adalah wujud kasih terhadap setiap kita sebagai umatnya. Dan ini anugerah ini kita dapat melihat bahwa kabar baik yang ditujukan kepada semua orang, termasuk mereka yang sederhana dan kecil. Lalu kerendahan hati Allah yang rela lahir dalam kesederhanaan untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kembali merenungi diri kita, sebenarnya siapa sih kita ini? Dalam Alkitab, manusia ini hanya digambarkan sebagai debu. Tetapi bagaimana bisa debu itu diperhitungkan oleh Tuhan? Bagaimana bisa Tuhan mau turun datang menyelamatkan manusia? Kalau kita melihat kembali dari sejarah ciptaan Tuhan, manusia ini hanyalah debu. Tapi kita dapat melihat bahwa Tuhan, Dia peduli terhadap kita sebagai umatnya. Oleh sebab itu, Dia rela datang ke dunia, Dia rela hadir ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan yang ketiga, damai sejahtera dan sukacita itu diberikan kepada mereka yang menerima Dia. Jadi ini tidak serta-merta kepada semua orang.
ini hanya bisa dirasakan oleh kita yang percaya kepada Yesus. Kalau kita tidak percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat, kita tidak akan bisa merasakan yang namanya sukacita ataupun damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Karena apa? Karena jaminan keselamatan ini hanya diberikan kepada mereka yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, di dalam bulan Desember ini yang mana identik dengan perayaan Natal, dan momen Natal inilah momen yang tepat untuk kita merenungkan bagaimana kasih Allah terhadap kita, bagaimana besarnya kasih Allah terhadap kita sebagai manusia. Dan dia datang bukan hanya sekedar untuk menyelamatkan dunia, tetapi dia datang untuk menyelamatkan kita secara pribadi. Ya, apapun keadaan kita saat ini, baik itu kaya, kuat, maupun lemah, anugerah Tuhan itu selalu tersedia bagi kita orang percaya. Ada amin untuk saudara-saudara. Oleh sebab itu, mari kita sambut kelahiran Yesus pada momen-momen bulan Natal ini. Mari kita sambut kelahiran Yesus dengan hati yang penuh syukur, dan biarlah hidup kita menjadi kesaksian tentang kasih dan anugerah bagi semua orang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, kita juga harus menunjukkan, kita juga harus memberitakan kabar baik itu kepada saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin belum mendengar tentang nama Yesus ini. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya, biar hidup kita itu menjadi kesaksian bagi mereka yang belum pernah mendengar tentang Yesus. Sehingga ketika mereka melihat hidup kita, itu menjadi sebuah kesaksian bagi mereka. Dan mereka juga pada akhirnya percaya dan diselamatkan. Next. Ya, sebagai ayat penutup kita pada pagi hari ini, sama-sama kita membuka dalam Yohanes 3 ayat 16. Saya mengajak kita bagi saudara-saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan membacakannya secara bersama. Yohanes 3 ayat 16 dalam video yang ketiga, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Untuk bacaan firman Tuhan. Ya, bagi saudara-saudara silakan duduk. Ya, dalam ayat ini sangat jelas bahwa kasih Allah begitu besar terhadap dunia, sehingga Dia rela turun untuk menyelamatkan kita. Tidak hanya kita yang kaya, tetapi kita juga dari kalangan yang miskin, dari kalangan orang-orang yang kecil. Allah hadir bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Untuk firman Tuhan, saya minta